Majelis Dewan Pengawas telah mengakhiri persidangan dengan membacakan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang kebetulan dilakukan oleh pimpinan KPK Saudara Nurul Gufron. Persidangan perkara ini sempat terhenti, yaitu pada bulan Mei yang lalu. Jadi cukup lama perkara ini berlangsung, ya, karena di bulan Mei terjadi penundaan, seperti dibantar gitu kalau tahanan, ya, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang bersangkutan menggugat Dewan Pengawas ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakan Dewan Pengawas melakukan perbuatan tindakan pemerintahan yang salah, termasuk juga menyalahgunakan kewenangan. Begitu. Sehingga meminta kepada Pengadilan Tun supaya sidang ditunda. Nah, lucunya pengadilan membenarkan, mengabulkan maksud saya. Mengabulkan dengan mengeluarkan penetapan. Penetapannya memerintahkan Dewan Pengawas untuk menunda persidangan ini. Maka dalam rangka menghormati penetapan tersebut, Dewan Pengawas telah memutuskan kita ikuti tunda persidangan. Itu terjadi di tanggal 20 Mei pada saat sudah mau membacakan putusan, datang penetapan itu. Makanya orang banyak bertanya-tanya, kenapa Dewasnya mundur? Kita menghormati, kita tidak mau melanggar hukum. Ya, memang kita tidak sependapat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kok pengadilan membuat penetapan penundaan, tapi kita harus hormati. Ya, oleh karena itulah kita tunda. Nah, kemarin tanggal 3 sudah diputus perkara itu, di mana penundaannya sudah dicabut. Oleh karena itu, tanggal 6 ada proses 3 hari, karena memanggil orang harus 3 hari. Jadi minimal. Jadi tanggal 6 lah kami lakukan persidangan ini. Kita bersyukur persidangan sudah selesai, tugas Dewas sudah selesai untuk perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saudara Gufron. Ada juga gugatannya juga, ada satu lagi di MA, ya, di MA mengenai hak uji material, di mana dikatakan peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Peraturan Dewan Pengawas itu keliru, dibuat sembrono. Nah ini, seorang pimpinan KPK mengkritisi peraturan Dewan Pengawas yang dibuat oleh Dewan Pengawas KPK juga. Harusnya tidak demikian. Nah, itu juga berlangsung lama. Nah, kita sudah dapat putusannya juga yang bunyinya menolak permohonan tersebut. Ya, walaupun putusan lengkapnya belum ada, tapi sudah ada, apa namanya Bu? Sudah diumumkan dalam portal, ditolak direktori. Informasi, ya, sudah ada itu, resmi itu. Jadi peraturan Dewan Pengawas itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya, termasuk ketentuan mengenai daluarsa pasal 23 yang dipersoalkan itu. Itu perlu saya jelaskan. Kenapa? Supaya jangan ada bertanya-tanya. Ya.
Karena sampai sekarang juga saya khawatir ini pegawai KPK juga insan KPK ini terpengaruh. Seolah-olah KPK yang dimuat di dalam peraturan Dewas itu bertentangan dengan undang-undang. Ini bahaya. Tidak ada itu. Ini masalah etika. Nah, kedua gugatan itu sudah selesai. Ya, sudah diputus oleh Mahkamah Agung dan juga tunnya juga sudah diputus oleh Pengadilan Tun. Tidak tahu lagi saya apa. Ada satu lagi memang. Itu laporan tindak pidana. Dewan Pengawas dipilih-pilih juga ini saya. Apa nih? Samsudin Haris. Ibu. Ya, melakukan tindak pidana kriminal. Menyalahgunakan kewenangan. Dilaporkan ke Bareskrim. Itu sampai sekarang juga nggak jelas. Saya juga jadi bingung. Pertama, ini kan perbuatan kolektif, kolegial. 5 orang, kok yang dilaporkan 3. Dan apa yang disalahgunakan? Dewan Pengawas mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang. Pasal 37B. Bisa dipelajari itu. Jadi, kami menunggu saja. Apakah itu berlanjut atau tidak. Tapi saya pikir aparat penegak hukum juga tahu. Yang mana delik, yang mana bukan delik. Baik, tentang sanksi yang kami jatuhkan sesuai dengan pelanggaran ini terbukti. Pasal 4 ayat 2 huruf B. Ya, menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini membantu seseorang supaya dimutasikan ke Jawa Timur dari Kementerian Pertanian. Anda sudah baca semua. Sanksinya kita jatuhkan sanksi sedang. Secara musyawarah kami berpendapat bahwa dampak yang ditimbulkan baru terbatas kepada dampak negatif bagi KPK. Menurunkan citra KPK. Karena berat ringannya sanksi itu tergantung daripada dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini dampaknya masih terbatas kepada menurunnya citra institusi KPK. Belum sampai ke tingkat merugikan pemerintah. Sehingga tidak bisa dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sanksi sedang. Mengenai apa itu sanksi sedang, sudah kami sampaikan juga tadi, bahwa sanksi itu berupa teguran tertulis dan disertai dengan pemotongan penghasilan selama sebanyak 20% selama 6 bulan. Bukan gaji, penghasilan. Karena putusan yang dulu keliru sudah kita perbaiki, bukan gaji sekarang, tetapi penghasilan.